ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Masyaallah muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majlis ilmu untuk mempelajari agama yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di sini jemaah sekalian bernilai pahala di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kepada jemaah sekalian, kita sekarang berada di ujung tahun 2021. Ya, di ujung tahun 2021. Dan bakalan ada peringatan-peringatan yang sebenarnya itu bukan dari Islam. Akan ada acara-acara yang sebenarnya itu bukan dari Islam. Ada yang tetapi kaum muslimin itu terlalu latah untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang itu bukan dari Islam sendiri. Itu sebentar lagi akan adanya pergantian tahun. Ketahuilah jemaah sekalian dimuliakan Allah, pergantian tahun itu tidak ada keistimewaan. Sama saja antara pergantian bulan dan pergantian tahun itu sama. Pergantian tahun itu sama saja dengan pergantian pekan, pergantian minggu. Pergantian tahun itu sama saja dengan malam-malam yang biasa, malam-malam di hari-hari yang lain yang tidak ada keistimewaan dan perayaan-perayaan apapun, Pak. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, perayaan di dalam agama kita hanya dua, Pak. Perayaan di dalam agama kita hanya ada dua. Tak ada yang ketiga. Itu hari Aidil Fitri dan Aidil Adha. Hanya itu yang boleh kita rayakan, Bu. Kalau itu memang ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan untuk memperingati tahun baru Masehi, yang itu merupakan ciri khas orang-orang Nasrani, Pak. Tahun baru Islam saja, Pak, tidak ada disyariatkan harus untuk diperingati. Tahun baru Islam tahun 1 Hijriah itu, ya, itu tidak ada untuk diperingatkan. Tahun Hijriah itu tanggal 1 Muharram tidak pernah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diperingati. Akhirnya ba'a pula dengan memperingati hari-hari yang bukan dari Islam, yang itu merupakan ciri khas orang-orang kafir, Pak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an. Allah melarang Bapak Ibu sekalian kita untuk berloyalitas. Tahu berloyalitas? Apa arti berloyalitas? Untuk berkasih sayang, untuk memperlihatkan kecintaan kita terhadap orang-orang kafir dalam masalah agama. Tidak dibolehkan, Pak. Allah katakan dengan terang, Pak, dan jelas di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Mujadalah atau ayat surah Al-Mujadilah
ayat yang ke-22. Silakan nanti Bapak Ibu cari. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau wahai Muhammad, kata Allah, tidak akan mendapatkan suatu kaum yang dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, namun mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Mohon perhatikan jemaah sekalian, semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Tidakkan mungkin orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada hari akhir, yang menanamkan rukun-rukun iman di dalam dirinya, tapi ini berloyalitas, berkasih sayang, ikut-ikutan di dalam mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, yaitu orang-orang kafir, Pak. Tidak mungkin ini berkasih sayang, mengkasihnya ikut-ikutan di dalam perayaan agama mereka, ikut andil di dalam perayaan mereka, ikut-ikutan di dalam perayaan hari ciri khas mereka. Tidak akan mungkin. Jadi ciri-ciri orang yang bertauhid, Pak, orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul, cirinya ini membenci amalan-amalan orang-orang kafir. Ini benci, Pak. Amalannya bukan orangnya, Pak. Kalau orangnya boleh awak berlemah lembut depannya. Maksud membenci kau tidak diikuti. Tidak boleh awak mengikuti, dah ikut pula merayakan. Dan sawantala akan hadir, Pak. Dan banyak di antara kaum muslimin yang ikut merayakan perayaan-perayaan orang-orang kafir. Terutama di bulan Desember, ya, yang dinamakan dengan hari kelahiran apa? Kelahiran Yesus, Pak Bu. Kelahiran Nabi Isa katanya. Tuhannya Yesus. Nah, sampai di penghujung tahun itu adalah perayaan mereka. Nah, mungkinkah orang Islam, Pak, ikut bertoleransi katanya, mengikuti perayaan orang kafir yang mengatakan Yesus itu anak Tuhan? Mungkin? Iko bertentangan dengan ayat yang tadi menarik kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa, Allah itu satu. Allah tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, tidak juga dilahirkan. Nah, adapun orang-orang kafir yang sebentalai tanggal 25 Desember sampai kepada penghujung tahun ini kok, itu adalah hari perayaan orang-orang kafir, Bapak Ibu sekalian. Hari perayaan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani yang mereka merayakan hari kelahiran Yesus atau hari kelahiran Nabi Isa. Jadi mereka mengatakan Tuhan itu punya anak, atau Tuhan itu diperanakkan. Maka tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Maka kita ingatkan kepada kaum muslimin, Bapak Ibu yang mempunyai putra putri, tolong diingatkan, tidak ada perayaan-perayaan di dalam Islam, dan itu merupakan mengikuti dan mencontoh, menyerupai orang-orang kafir. Ikut meniup trompet, ikut mengalai, membakar kambang api, melatihan mercon, apa? Membakar banoto, tidak bakar oto dah. Coba kau oto tadi ya, saya banoto yang bakar banoto, atau ikut bakar lah, bakar ayam dengan tujuan untuk merayakan, dengan tujuan untuk menyemarakkan, atau ikut lo payah jalan-jalan di situ untuk bergantinya antara
jam sabaleh 59 tu kepada jam 00 lewat 1 detik. Perubahan antara 2021 ke 2022 hanya hitungan 1 detik ikut merayakan, waliyadzubillah. Maka tidak dibenarkan Bapak Ibu sekalian. Haram hukumnya dalam agama. Kau bagi yang bujang-bujang kau. Bagi Bapak Ibu yang punya anak bujang, anak gadis, jangan dipalapeh keluar bu. Apa lekok ni bonceng lo nyo anak bujang. Nana lum mahramnya, nana lum tahu statusnya halal atau ndaknya. Alum tahu nyo lakinya atau bininya. Dipalapeh anak gadis hak buat di laki-laki orang, dia anak bujang orang. Jangan Bapak Ibu sekalian. Atau anak bujang ibu, anak bujang apa? Membonceng anak gadis orang yang alum halal baginya le, yang alum sah baginya le. Ndak boleh Pak Bu, haram. Iko kok tiba jo bencana Bapak Ibu sekalian. Kok tiba jo bencana dek tu, dek banyaknya maksiat yang terjadi. Banyaknya maksiat yang terjadi. Jadi maksiat musibah tu terjadi Bapak Ibu sekalian. Musibah tu bencana hadir tiba, bala tiba, itu disebabkan dek awak mengundang bala. Dek diundang bencana tu, diundang musibah tu, maka tibanya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan bagi kaum muslimin untuk ikut merayakan atau berbahagia pula pada hari itu dengan kelahiran, dengan adanya perpindahan tahun. Tidak dibenarkan. Ikut lom bakar-bakar ayam misalnya, ikut lom bakar-bakar ban. Kalau bakar auto silakan, tak ada. Bakar rumah boleh, silakan, tak ada. Kolej taluk Tapi lain dari itu tidak dibolehkan jemaah sekalian. Ya, ini merupakan tasyabbuh, ya, menyerupai orang-orang kafir. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, mengikuti amalan suatu kaum, maka dia termasuk kepada kaum itu tersendiri. Dia masuk kepada kaum itu sendiri. Jemaah semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingatkan kepada kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Sibukkan diri dengan ilmu. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Agar kita tahu Pak, ma yang baik dan ma yang buruk itu. Ma yang halal dan ma yang haram. Dijelaskan oleh para ulama Bapak Ibu sekalian. Ba'dul muslimin alladzina yantasibuna ilal Islam ma ya'rifuna al-haq wa la ya'rifuna al-batil. Sebagian kaum muslimin yang mereka menisbatkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada Islam, mengatakan dirinya saya orang Islam, tapi mereka tidak tahu dengan yang hak dan yang batil. La ya'rifuna syirkal akbar. Banyak di antara kaum muslimin itu tidak tahu dengan syirik besar itu, tidak tahu Pak Bu. Ya, waliyadzubillah. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa membedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang mahram dan mana yang tidak mahram, mana yang zina dan mana yang halal. Tidak bisa membedakan. Apa penyebabnya? Karena mereka jauh dari ilmu Bapak. Karena mereka jauh dari ilmu. Bahkan yang paling parahnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa yubghidunal muwahhidin wa yuhibbunal musyrikin. Kebanyakan kaum muslimin sekarang Pak, ikut fenomena terjadi Pak. Mereka membenci ahlu tauhid. Orang yang mendakwahkan tauhid itu dibenci, orang yang menegakkan tauhid itu dibenci, dan mereka mencintai orang-orang musyrikin, mencintai orang-orang pelaku kesyirikan Pak. Banyak di antara kaum muslimin Bapak Ibu sekalian, ketika didakwahkan tauhid, ya itu dikatakan dimusuhi.
Ketika disampaikan sunnah Nabi SAW, dikatakan aliran sasek, Pak. Dikatakan aliran sasek. Ketika disampaikan iko adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi, ini lebih mencintai ajaran yang dibawa oleh nenek moyang. Waliyadzubillah. Bahkan di antara kaum muslimin, mereka tidak tahu mana yang ayat Al-Quran dan mana yang hadis. Banyak di antara kaum muslimin tidak bisa membedakan hadis dengan bahasa Arab, Pak. Tidak bisa membedakan hadis dengan bahasa Arab. Tidak bisa membedakan bahasa Arab jo Al-Quran. Itu ada tuh ya. Tidak bisa membedakan. Pokoknya kalau laba tulisan Arab aku Al-Quran kok hadis kok. Kadang di situ jime, Pak Bu. Jampi-jampi isi bagai. Dikatakan juga Al-Quran. Aisan tiang sianu tu. Al-Quran nyobok kamama. Ada di dalam dompet, ada di kadai, ada di rumah. Bagaimana itu? Ini bertuliskan Arab. Nah, ada tulisan Arab situ. Apalagi kok ada tulisan di situ tulisan Allah. Itu yakin mana tu? Kenapa demikian? Karena kaum muslimin tidak lagi membaca Al-Quran. Mereka tidak mau belajar Al-Quran, Pak. Kalaupun membaca Al-Quran hanya sebatas lisan, hanya sebatas di mulut, Pak. Kalaupun membaca Al-Quran itu pada waktu-waktu tertentu, sehingga di sebagian tampek itu, Pak, membaca Al-Quran itu Al-Quran nalai kata danga di rumah. Kalau lado orang mati di rumah tu, itu terang Al-Quran di rumah tu. Baca Baca Yasin. Sehingga apa? Al-Quran itu menunjukkan ya, sumi Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran kalau lado orang mati situ. Atau kalau lado acara-acara khusus. Berarti Al-Quran itu untuk orang mati ya. Kebanyakan demikian. Kalaupun membaca hanya sebatas membaca, Bapak Ibu sekalian, tapi perbuatannya, amaliyahnya jauh dari apa yang dibaca. Ibadahnya jauh dari apa yang dibaca. Waliyadzubillah. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Al-Quran. Al-Quran kau diturunkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah adalah untuk dipelajari isinya, bukan hanya sekadar dibaca, Pak Bu. Baca itu perlu. Tapi setelah itu wajib inya untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Wajib baginya untuk bertafakkur dengan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu wajib, Pak. Bukan hanya sekadar baca aja, Pak. Bukan hanya sekadar baca saja, jemaah sekalian. Tapi wajib ini untuk mempelajari dan menggali apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu. Sehingga apa? Sehingga tampaklah Bapak Ibu sekalian ma yang hak dan ma yang batil. Tampaklah di situ ma yang tauhid dan ma yang syirik. Karena Al-Quran tidak akan pernah terlepas dari penjelasan kebenaran dan peringatan akan kebatilan, Pak. Itu Al-Quran tu, Pak. Al-Quran tu tak akan pernah lepas dari dua tu, Pak. Kau tidak menyuruh nan baik, melarang dari nan buruk. Itu Al-Quran. Nah, kini kadang orang membaca Al-Quran. Yang dibaca tu ayat yang berkenaan dengan kesyirikan, larangan berbuat syirik. Kadang Al-Quran pun itu dijadikan untuk kesyirikan. Kadang Al-Quran pun, Pak, digunakan untuk kesyirikan. Banyak orang yang menggunakan Al-Quran itu, Pak Bu, syarat bau bek kadukun. Syaratnya ambil lembaran Al-Quran atau untuk menuntut ilmu-ilmu kanuragan, Pak. Untuk menuntut ilmu-ilmu ilmu apa? Kebatinan. Ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam. Ya, diambil Al-Quran tu, kemudian letakkan di WC kecil. Kita temukan, Pak,
Al-Quran tu bah. Jadi syarat untuk dapat ilmu tenaga dalam tu bah bu. Disyaratkanlah oleh jin dan dukun tu apa? Ambil Al-Quran letakkan di WC sebagai bentuk penghinaan. Ada pula Al-Quran tu yang dijadikan sebagai jimat Pak Bu. Ya, sebagai jimat. Dibaca ayatnya tapi tujuannya untuk yang batil, untuk membayar orang. Ada dalam Al-Quran tu Pak bunyi ayatnya kau. Wa idza batashtum lain tak ada napa dapat sekarang. Lain santiang mah, lain tak sampai kaji kau kapak dah. Ya, ada di dalam Al-Quran tu Pak Bu. Ayat kau digunakan untuk melapi orang, untuk membayar orang. Wa idza batashtum jabbarin. Kalau engkau membayar, baiklah sampaikan sekadar-kadarnya. Silakan nanti ibu cari. Ini lah Al-Quran juga Pak Bu. Al-Quran juga nanti baca Allah katakan di dalam surah Asy-Syu'ara. Nah, silakan nanti ikon ambo nak majani mu buruk dah Pak. Ambo menjalehan. Tu. Ya. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-130. Silakan nanti Bapak Ibu cari surah Asy-Syu'ara ayat 130. Ya. Wa idza batashtum jabbarin, dan apabila kamu menyiksa, memukul, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis, dengan kasar. Ayat itu Pak Bu biasanya gunakan dari orang yang beraja bela diri kau Bu Bela diri itu Pak bukan dilarang, tapi bela diri kau nyolah jatuh kepada kesyirikan Pak Bu. Bah modelnya inyo kok membayar orang tu tak perlu kanai dah Pak. Inyo kok membayar orang tak perlu kanai dah. Baca dah cukup dengan gerakan saja. Kalau lah keluar mereka Pak Bu kata campak sudah orang tu. Tak bersentuhan dah Pak Bu. Tak bersentuhan awak dengan lawan tu dah. Kalau lah membaca ayat itu, kemudian tapi ayat itu akan dibaca aja lah dipelajari terlebih dahulu. Alaman nuntuinya dahulu. Biasanya ilmu-ilmu itu mau diaduk, dan itu diambil dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu digunakan bukan untuk membayar orang. Al-Quran itu digunakan untuk memberikan peringatan kawa untuk jalan menuju kebenaran. Itu ayat itu digunakan ikon penyalahgunaan namanya Pak. Salah gunaan. Apa penyebabnya? Karena jauhnya orang dari agama Pak. Jauhnya orang dari agama. Sehingga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak jarang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, adanya orang yang membuat Al-Quran tu jimat-jimat yang bertuliskan Allah dengan darah haid wanita, dengan darah mennya wanita padusi. Itu adalah bentuk penghinaan terhadap ayat-ayat Allah. Dan itu adalah kerajonnya orang-orang yang menyekutukan Allah. Kerajonnya kebanyakan para dukun yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang kita dalam agama kita Pak Bu. Belajar agama kau dengan baik, kemudian dilarang untuk melakukan kesyirikan. Pelajarilah tauhid dengan benar. Pelajari ma yang syirik tu Pak, supaya awak tidak terjerumus kepada kesyirikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malih-malih belajar Pak. Jangan malih-malih menghadiri majlis ilmu Bapak Ibu sekalian. Ya. Khawatir awak Pak Bu, awak mati membawa dosa syirik. Baik awak sadari ataupun tak. Khawatir awak kalau awak mati dalam keadaan membawa dosa gadang yang paling gadang. Khawatir awak Bu, awak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada akhir hidup yang buruk. Akhir hidup yang buruk. Mati masadang memakai galang jimat misalnya. Mati sadang ketika memakai jampi-jampi, membaca mantra-mantra dan sejenisnya. Itu adalah penyebab seseorang
su'ul khatimah. Meskipun dia rajin solat, tapi ketika kesyirikan dan nyoba buat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya ndak selamat dah Pak Bu. Ndak kan selamat hidupnya dah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Daripada pertemuan yang lalu, kita telah membahas apa saja bentuk dari bahaya kesyirikan. Ya, dari bahaya kesyirikan. Apa bahaya yang pertama? Bahaya syirik yang pertama apa? Penyebab yang sebelumnya apa? Ya, antum. Di antara bahaya kesyirikan yang sudah kita pelajari Bapak Ibu sekalian berdasarkan Al-Quran dan hadis, bahwasannya kesyirikan itu adalah penyebab dicabutnya hidayah darinya. Penyebab dicabutnya hidayah dari seseorang. Kau kajian bulan Oktober kau. Kajian bulan November bahaya kesyirikan yang kedua, bahwasannya orang yang mati membawa dosa syirik, dosanya tidak diampuni dek Allah. Dosanya tidak diampuni di Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Surah apa? Surah An-Nisa ayat 48 dan 106 balik. Kau bahaya syirik ada dalam Al-Quran. Kadang ada orang Bapak Ibu sekalian yang tak kalau untuk masalah irama Pak mengaji ai sentiangnya. Kok kamandang wong suara yo rancak. Kadang nanyu baca tu Bapak Ibu sekalian, nanyu baca tu berkenaan dengan kesyirikan. Mendangong suara tinggi melangking kata itu Pak Bu. Nyu baca ayat tentang kesyirikan. Kadang ada orang, kita pernah menemukan Bapak Ibu sekalian, orang yang ikut lomba-lomba tilawah tu, inyo memakai jampi-jampi Pak Bu. Inyo memakai jampi-jampi supaya apa? Supaya suara kau rancak dan dinilai rancak dek dewan juri. Tak nampak salah tu dek dewan juri. Ada Pak Bu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita pernah diajari dahulu. Ya, pernah kita diajari dulu Pak. Kalau lah lomba MTQ itu baca mantra baca capak-capak baru kemudian ketika lawan sedang mengaji di atas mimbar, petawiin gigi geraman doa. Lapehen, tersasek ngaji mah. Ya, atau petawiin ampu kaki kau jo telunjuk ampu kaki jo telunjuk kaki. Ya, petawiin tadi itu sampai nyu selesai. Ambil nyu salah mengaji itu. Iko diajari Pak. Padahal yang baca adalah Al-Quran, tapi terdapat di dalamnya kesyirikan-kesyirikan Pak. Adanya mantra-mantra yang harus dibaca. Tujuannya inyo membaca Al-Quran bukan untuk menambah ketakutannya kepada Allah, tapi inyo membaca Al-Quran hanya untuk dikatakan santiang. Ya santiang sianu tu. Ia rancak suarawe. Ya santiang sianu tu supaya mendapat juara. Juara kan lumayan hadiah Pak. Ya. Kebanyakan Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengatakan seluruhnya tidak, tapi ada yang melakukan hal demikian. Apa penyebabnya? Karena inyo hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi inyo tidak tahu yang terkandung di dalam Al-Quran. Jemaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita bukan hanya mempelajari membacanya Bu. Bapak Ibu konan menjadi guru mengaji, menjadi guru TPA, diajar lo anak awak bukan hanya sekedar membaca Pak Bu. Tapi kok dapat di TPA tu ada majan akidah yang benar kepada anak. Kok indak anak mengaji ke kamar mandi takwik yo. Anak mengaji tapi ke kamar mandi badangan pula. Takwik takwiknya takwik diantu je. Iko keyakinan dari sia. Bahkan tak jarang pula gurunya yang menakut-nakutin anaknya. Lelok di situ tuang ker tu. Ada gendrowo situ. Ada siampa di situ. Macam-macam.
Siampa dak pakai palo. Palo dak pakai palo jalan ni. Kadang lewat ke palo tantuk yo kadang ni. Kau dak pakai palo saya jalan. Tapi kadang ditanamkan akidah keyakinan. Kok akidah namanya Pak? Keyakinan dan buruk itu kepada generasi. Padahalnya baca Al-Quran kok. Padahal di dalam Al-Quran Allah melarang hal demikian. Itu adalah bentuk keyakinan yang batil. Maka belajar Al-Quran Bapak Ibu sekalian penting. Santiang awak membaca Al-Quran itu hebat, bagus. Tapi bukan hanya sekedar awak bisa membaca boleh sekedar hafal. Yang lebih penting adalah amalan kita. Perbuatan kita sehari-hari harus berdasarkan Al-Quran. Kalau itu perintah kita kerajaan, kalau itu larangan ditinggalkan. Dan larangan yang paling gadang Bapak Ibu sekalian, wa a'zamu ma naha anhu syirku. Larangan yang paling gadang adalah larangan berbuat syirik, Pak. Larangan yang paling gadang adalah larangan berbuat kesyirikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bahaya kesyirikan yang batang mencabut keimanan hidayah dari dirinya. Kemudian bahaya yang kedua, orang yang mati membawa dosa syirik, dosanya tak diampuni di Allah. Kalau orang yang membawa dosa tapi lain tak dosa syirik, diampuni tak di Allah? Diampuni kalau Allah kehendaki. Kemudian yang ketiga, orang yang mati membawa dosa syirik, amalannya dihapuskan. Amal ibadahnya dihapuskan di Allah, Pak. Itu di dalam Al-Quran surah apa Padang? Az-Zumar ayat 65. Surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Itu bahaya yang ketiga. Bahaya nan kampek. Bahaya nan kampek dari kesyirikan kau Bapak Ibu sekalian. Orang yang berbuat syirik ini berada di atas kesesatan. Orang yang berbuat syirik ini berada di atas kesesatan. Jemaah sekalian, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang berbuat syirik, makanya berada di atas kesesatan. Nya berada di atas kesesatan. Kalau bahasa sasik itu Pak. Ya. Yang mengatakan demikian Pak Bu, bukan hamba Pak Bu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam surah An-Nisa. Silakan nanti Bapak Ibu cari surah An-Nisa, masih surah yang sama. An-Nisa ayatnya ayat yang sama pula. Ayat sampai 8 dan 100 yang balik. Cari di penghujung ayat. Cari di penghujung ayat Allah katakan Bapak Ibu sekalian, "Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina." Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka ini berada di atas kesesatan yang nyata. Dalam ayat lain, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini berada di atas kesesatan yang sangat jauh kesesatannya. Ya. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Dalam ayat lain faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, inya berada di atas, sungguhnya berada di atas kesesatan yang nyata. Jadi orang yang berbuat syirik tu Pak Bu, inya sesat kata Allah. Meskipun orang mengatakannya berada di dalam badan. Yang mengatakan sasik siapa? Allah. Yang mengatakan sasik itu Allah, Pak. Bagusnya dikatakan sasik. Mengapa orang yang melakukan kesyirikan itu dikatakan sasik, Pak Bu? Karena ini jauh dari kebenaran dan petunjuk Allah. Karena ini jauh dari kebenaran dan petunjuk Allah. Allah melarang ini berbuat syirik, tapi ini kerajaan. Jangan Allah yang mengatakan, Bu, awak saja kalau ada orang nan ditunjukkan jalan kanan elok, tapi nyu melenceng, nyu ambil juga jalan yang lain, kecewa. Sasik sianu tu jalan ni, ya nak? Saya kok kini jalan ke Padang Panjang, Pak. Kalau dari luar tu, kalau kami dari Bayang ditunjukkan, dari Painan ditunjukkan, kalau nak ke Padang Panjang, selesai beko banjir bandang tu simpangnya belok kiri. Tu jalan ke Padang Panjang satu tu, ke Masjid Syuhada. Lah ditunjukkan kok jalanan benar, Pak. Tapi kok ada orang gini nyutaruhin saja jalan tu. Tiba di balai serasanya. Kecek orang nama nunjukkan tadi. Sasik sianu tu mah. Ditunjukkan kanan elok, lurihnya. Atau sebaliknya, ditunjukkan jalan ke mana? Jalan balai serasa. Taruh saja, Pak. Beko tiba di kampung tu taruh saja dan belok-belok ke kiri. Apa boleh ke kanan? Kok kanan tu boleh lawi. Ke kiri belok jan, tapi lurih saja. Tiba di simpangan namanya dua tu. Simpang Padang Panjang tu. Simpang Padang Rubia. Tiba si simpang Padang Rubia tu nyoba belok kiri. Kecil orang sasik sianu tu mah. Inyo nak ke Balai Selasa tapi nyo belokan ke Padang Rubia. Sasiknya. Berani mengatakan sasik. Iko yang mengatakan sasik itu Allah. Kalau sasik di dunia, sasik jalan Pak Bu bisa balik. Tapi kok sasik di akhirat Pak Bu, kama ke payu Pak? Kau balik ke dunia? Oh ndak ada. Kau balik lo ke dunia, balik ndak ada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah buka hati untuk menerima kebenaran. Orang yang melakukan kesyirikan, inyo berada di atas kesesatan. Kesesatan yang jelas, karena syirik itu adalah dosa gadang nan paling gadang, Pak. Maka berhati-hatilah, Pak. Berhati-hatilah. Jangan pernah melakukan ibadah untuk selain Allah. Jangan pernah berdoa kepada penghuni kubur. Jangan pernah kok sakit anak, jadi bawa ke dukun. Dan dicari lo paurehnya. Ambo baru ke Patang pagi. Iya Pak, ya Pak. Pagi ke Patang Pak Bu. Kok kebiasaan ramuan dukun. Apa tu? Ambil air 7 musaji. Ambo di masjid di Sago tu, tempat ambo tinggal. Cak ambo mangalah orang kau membuat aqua kat kadang dekat dia. Aqua raguan 6,000 tu kat kadang tu. Isi berapa tu? 1,5 liter. Tibanya joto. Di tangan kanan rokok, di tangan kiri aqua. Cak ambo masuknya ke dalam bak musaji tu. Keluar tadi kosong aku anak bawa. Keluar baisi Bu, baisi saketek lah isinya. Saketek lah isinya. Kok kata ulo kau di mandian atau untuk amanga ke saketek lah isinya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tak lain dan tak bukan hanya cari itu agak ya. Air 7 musaji. Untuk untuk bau bek kah? Kamu biasa mana bawa Pak? Kadukun. Kena banyak terjadi Pak Bu. Atau ambil air 7 muarok. Atau cari ayam putih. Atau ayam kelabu. Kau nak hitam selalu. Putih selalu tak boleh hitam. Hitam selalu tak boleh balang. Itu syaratnya Pak Bu. Itu adalah perbuatan syirik jamaah sekalian. Tak dibenarkan dalam agama.
indak dibanakan di dalam agama. Menanam kepala kabau, menanam kepala jawi untuk tolak balak, itu adalah bentuk kesyirikan, atau sedekah laut lah namanya. Maka orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, inya berada di atas kesesatan. Kenapa? Karena Al-Quran menunjukkan melarang dari berbuat syirik hanya kerajuan. Makanya dikatakan berada di atas kesesatan. Itu bahaya yang keempat. Bahaya yang kelima, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya ke surga. Masuk surga maksudnya Pak Bu. Allah haramkan surga bagi orang yang mati membawa dosa syiriknya. Hamba ada kaya tu. Tadi ya. Ayah galak-galak. Tadi ya. Kalau dapat tarikh dah saya kamu tarihin. Orang yang mati membawa dosa syirik babu, Allah haramkan surga. Yang mengharamkan ambo dah Pak. Jangan salah paham loh. Kau pakai cek loh. Kayak di ustaz tu kunci-kunci surga. Kayak panitia surga saja ustaz itu. Enggak babu. Kau yang mengatakan demikian adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Calik surah Al-Maidah ayat 72. Sekarang nanti Bapak Ibu calik surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Lengkap Pak Bu. Cuman kadang awak tak baca hati dah. Taklah nama mempelajari isi kandungannya dah. Hadir pengajian, kadang hadir, kadang tak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan baginya masuk surga. Kita ulangi. Artinya Bapak Ibu sekalian, surah Al-Maidah ayat 72 tu sesungguhnya orang yang mati, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan baginya masuk surga Pak. Allah haramkan baginya masuk surga. Berarti orang yang melakukan kesyirikan tak ada peluang baginya untuk masuk surga. Orang yang mati membawa dosa syirik babu. Tapi kalau lepas taubatnya kepada Allah, Allah ampuni. Bahkan di dalam ayat yang lain Pak Bu, Allah tegaskan, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di dalam surah Al-A'raf, silakan nanti Bapak Ibu cari di dalam surah Al-A'raf ayat nan ka 40. Surah Al-A'raf ayat nan ka 40. Cudi calik Pak dibuktikan ia oleh sawanai. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang melakukan kesyirikan itu pastinya mendustakan ayat-ayat Allah. Dan orang-orang yang sombong dengan ayat-ayat Allah, Allah melarang kesyirikan tapi nyo keradian dua. Ya kau ndak lo kadukun awak ndak bertamu baik dia penyakit deh. Kau ndak ada awak melakukan tolak bala kau. Ya, bala kau tiba tarihannya.
Bapi anggang tarih apa dia? Sawit kok bau berubah. Sawit kok berubah menjadi anggur. Lain enggak. Kalau berubah sawit jadi anggur lain lancak mah. Ternyata enggak berubah. Alun selesai wa, insyaallah bakal sambung sesudah Isya. Jangan pulang. Selesaikan setelah jeda pariwara berikut ini.